Bab 1081. Kaisar ke-10 Dinasti Dacu. Di tanah Nancu, orang ada di mana-mana. Jumlah orang reinkarnasi yang kembali sangat banyak, yang merupakan kontribusi Harley Y dan tubuh inkarnasi dan tubuh bayangan selama 10 tahun. Ini adalah perjamuan besar, yang berlangsung 9 hari 9 malam. Semua orang penuh air mata. Kegembiraan kelahiran kembali dan perasaan reuni tidak dapat diceritakan kembali. Perubahan dekade terakhir dan kesedihan dari kehidupan sebelumnya tidak dapat diceritakan. Pada hari ke-10, orang-orang datang ke makam pahlawan di pusat dinasti Dacu. Berdiri di bawah batu nisan, semua orang mengeluarkan kendi anggur pada saat yang sama dan menaburkannya di tanah yang luas. Di batu nisan, ada juga nama mereka. Orang-orang di batu nisan tidak semuanya ada di sini. Mereka juga menumpahkan darah untuk tanah ini, tetapi mereka tidak datang. Setelah itu, berbagai kekuatan mengucapkan selamat tinggal satu sama lain dan bergegas ke 4 arah. Setelah penghancuran setan, hanya Harley Y dan 93 kultivator yang tersisa. Meskipun jumlah kultivator meningkat menjadi hampir 10.000 dalam 10 tahun, dinasti Dacu begitu luas sehingga Becu hampir kosong selama 10 tahun. Saat ini, orang-orang yang bereinkarnasi dilahirkan kembali. Meskipun ada orang-orang dari berbagai kekuatan yang hilang, mereka pada dasarnya adalah manusia. Karena mereka telah kembali ke tempat asalnya, mereka secara alami harus kembali ke tempat asalnya untuk membangun kembali rumah mereka. Setelah 10 tahun, dinasti Dacu telah mendapatkan kembali vitalitas masa lalu. Perlu disebutkan bahwa tidak peduli kekuatan apa yang ada di Nancu atau Becu, gelar Istana Surgawi digunakan. Tanah ini, setelah bencana 10 tahun lalu, sangat menyambut pemulihan. Meskipun orang-orang yang bereinkarnasi telah kembali, kultivasi mereka belum kembali, mereka harus kembali ke puncak pemulihan. Sekarang mereka pada dasarnya berusia sekitar 10 tahun dan berada di puncaknya. Setelah itu, dinasti Dacu menghabiskan beberapa hari dengan damai dan semuanya berjalan dengan tertib. Tidak tahu berapa lama sebelum dirinya mendengar raungan gemuruh dari dinasti Dacu. Pada saat itu, mata semua orang melihat ke arah yang sama, seolah-olah mereka bisa melihat bayangan emas di kejauhan. Dia berdiri di langit ilusi, dan punggungnya sekuat gunung dan tidak pernah runtuh. Bang! Dengan guntur lain, seluruh dunia dinasti Dacu terkejut. Kemudian langit dan bumi menjadi gelap dan diselimuti oleh awan dan kabut yang bergulung-gulung. Pada waktu itu, guntur mengamuk, dan kekuatan yang membuat dunia gemetar menyelimuti dinasti Dacu, yang merupakan keagungan tingkat langit. Di bawah langit, tidak peduli apakah itu kultivator atau manusia awam, semua makhluk halus ada di tanah pada saat ini, menatap langit ilusi dengan kagum dan melihat sosok seperti dewa perang. Sialan! Di arah partai Tianxuan, seseorang mengucapkan kata kasar. Dengarkan baik-baik, pria dari Fuya melihat ke tirai air ajaib dan menatap Harley Y digambar dengan mata terkejut. Bagaimana mungkin dia tidak melihat bahwa Harley Y akan menerobos dan menstabilkan tingkat kultivasi langit. Dia kaget tak terkira. Perlu dicatat bahwa Kaisar Chen baru kembali lebih dari 3.000 tahun, dan segel pembinaan masih sangat ditekan. Menurut jejak sejarah dan larangan bawaan dinasti Dacu, itu akan memakan waktu lebih dari 6.000 tahun sebelum siapapun bisa menjadi kaisar. Namun, Harley Y sangat hebat sehingga dia menerobos larangan abadi dan menjadi kaisar. Dewi, apakah karena reinkarnasi surga dalam kekacauan yang memberinya kesempatan untuk menerobos? Fuya menggaruk kepalanya dan menatap Teresa Donghuang di sisinya. Reinkarnasi surga kacau, dan larangan bawaan masih ada. Maka ini terlalu menantang surga. Fuya mendecakkan lidahnya dan berkata,
Xuan Chen baru kembali lebih dari 3000 tahun. Dia mengambil jalan melawan langit. Teresa Donghuang tersenyum lembut. Dia bisa membunuh Kaisar Agung dan membuka batas garis keturunan. Apa yang telah dia lakukan sepanjang jalan adalah melawan surga. Aku tidak terkejut bahwa dia dapat mematahkan penjara dinasti Dacu. Ini terobosan. Master suci istana surgawi akan menerobos. Di bawah langit, ada desis heboh. Diberkati oleh Tuhan, kita harus menyaksikan kelahiran Kaisar ke-10 dinasti Dacu. Harliye, itu melawan langit. Ada seorang kultivator setelah reinkarnasi yang gemetar karena kegembiraan. Kaisar Chen telah jatuh selama lebih dari 3000 tahun, dan dia dapat mematahkan kurungan. Sungguh bakat. Raja, bagaimana perasaanmu jika kamu melihat pemandangan ini? Semua anggota raja bingung. Raja mereka telah tertidur selama bertahun-tahun dan gagal dinobatkan sebagai kaisar. Namun, Harliye di generasi selanjutnya telah bangkit melawan langit. Jika raja masih hidup, dia akan dipukul. Bong, bong. Di tengah goncangan dan gemuruh, guntur antara langit dan bumi mulai mengamuk, menyatu menjadi lautan guntur setinggi 100.000 kaki. Harliye begitu kuat sehingga dia dikelilingi oleh kecemerlangan ilahi, yang sangat terang dan bersinar seperti bintang yang bersinar di tanah ini. Darahnya sehebat laut, dan setiap jejak seberat gunung. Dia berhasil terakumulasi dalam 10 tahun waktu yang terbuang, dan akhirnya menemukan peluang terobosan. Di Laut Guntur, bayangan tubuh inkarnasi muncul tanpa urutan, yaitu tubuh segel pembinaan dari 9 kaisar dinasti Dacu. Ketika Harliye maju ke surga kuasi, ia juga bertemu dengan dewa ilahi 9 kaisar, dan dia hampir dimusnahkan. Kali ini, 9 kaisar masih muncul, dan kekuatan mereka bahkan lebih kuat dari tahun sebelumnya. Meski 9 kaisar itu kuat, dan Harliye bukanlah mantan Harliye. Dia sudah menjadi tubuh suci tingkat tinggi. 10 tahun yang lalu, dia juga membantai seorang kaisar agung. Tidak ada yang bisa memiliki roh jahat di tulangnya. Bang! Dengan raungan, Kaisar Yan menyerang. Harliye bergerak, ekspresinya acuh tak acuh, tinjunya biasa saja, tetapi dia mencampur banyak kekuatan gaib. Tubuh inkarnasi Kaisar Yan yang kuat dihancurkan oleh tinjunya. Sis. Melihat adegan ini, kultivator dinasti Dacu, yang baru saja datang untuk menonton, tersentak. Itu Kaisar Yan. Meskipun tubuh Tao tidak sebanding dengan Jenderal Alam Langit Semu level langit, tetapi dihancurkan oleh Harliye dengan satu pukulan. Kekuatan tempur seperti apa yang dibutuhkan? Namun, semua orang merasa lega ketika mereka memikirkannya. Siapa Harliye? Dalam 10 tahun terakhir, dia membunuh sepanjang jalan dari Nanchu ke daratan Beizen. Puluhan juta iblis tidak dapat menghalangi jalannya, dan membunuh iblis yang tak terhitung jumlahnya dengan darah Kaisar Agung. Orang-orang seperti Harliye telah lama berada di luar dunia dalam hal kekuatan tempur. Bahkan jika Kaisar dinasti Dacu datang secara langsung, kebanyakan dari mereka bukan saingan Harliye, apalagi hanya segel pembinaan Kaisar. Bong, bang, bong. Ketika semua orang menjulurkan lidahnya, Harliye terus menembak. Setiap tinju tampak biasa dan tinju biasa. Tapi tinju biasa dan biasa itu cukup kuat untuk menghancurkan langit dan bumi. Bahkan segel pembinaan tidak bisa menahan salah satu tinjunya. Lihat, lihat, semua orang diam. Taoisme Harliye dan kekuatan supernatural jauh di luar prediksi mereka. Keberadaan tingkat itu di luar pemahaman mereka. Harliye telah mencapai alam tertinggi kembali ke kemurnian. Bong, bang, bong. Lautan guntur setinggi 100.000 kaki, dan perang yang mengguncang dunia terus berlanjut. Segel pembinaan dari 9 kaisar secara langsung merupakan lawan yang tertindas, dan ke-9 orang tersebut tidak dapat melawan Harliye sendirian.
Siapa sangka perjalanan 3 hari 3 malam Harley Ye menuju kesengsaraan Guntur belum usai. Wajah para kultivator dinasti Dacu yang menyaksikan sudah pucat. Alangkah hebatnya kesengsaraan Guntur. Sekalipun itu adalah sinar kilat, mereka tidak dapat menahannya. Namun, Harley Ye berjuang selama 3 hari 3 malam tanpa meninggalkan bekas luka apapun. Harley Ye hari ini memang kuat dan mengejutkan, tidak hanya kultivator dinasti Dacu, tetapi juga partai Tianxuan, Teresa Donghuang dan banyak kaisar tua. Di Laut Guntur, Harley Ye masih pukul, setiap kali dia melakukan pukulan, ada segel pembinaan yang hancur. Dia mundur ke alam yang indah, seperti memegang seluruh dunia dengan tinjunya. Kekuatan tertinggi semacam itu memungkinkan dia untuk mengabaikan segala sesuatu di dunia, belum lagi segel pembinaan tubuh kaisar. Bahkan jika kaisar datang, dia bisa meledak. Ini adalah gengsinya, dia memenggal seorang kaisar agung, yang merupakan sebuah keberuntungan. Dengan kesengsaraan Guntur, luka gelap yang ditinggalkan oleh Kaisar Iblis 10 tahun yang lalu juga terpotong. Dia adalah nirwana di lautan Guntur. Setiap inci tubuh sucinya direndam dalam esensi Tao. Jiwanya berubah dan berubah menjadi roh sejati sedikit demi sedikit. Sebening kristal dan cerah. Bang! Dengan datangnya hari keempat, ia menyapu tubuh 9 kaisar dan kekuatan Dao. Kemudian, dengan satu kaki, dia mematahkan Laut Guntur. Kemudian, dia sedikit mengangkat kepalanya dan melihat ke langit, seolah-olah dia bisa melihat kehendak langit melalui kabut yang tak berujung. Itu adalah zaman keos, dengan martabat langit, yang tidak dapat diserbu oleh setiap makhluk hidup di dunia. Harley Ye, kehendak surga, dan zaman keos mengamuk dan mengamuk, mengumpulkan ratusan juta guntur untuk melenyapkan mereka yang tidak mematuhinya. Harley Ye bergerak dan naik ke langit. Pada adegan ini, Fuya tampak terkejut, dan bahkan Teresa Donghuang dan sekelompok kaisar tua menjadi pucat. Apa yang ingin dilakukan Harley Ye? Masing-masing dari mereka memiliki pemahaman diam-diam. Ini untuk melawan perang. Bang! Ketika semua orang terkejut, Harley Ye telah menembus penghalang dalam kegelapan. Dia memang bertarung melawan langit, dan dia bertarung melawan langit. Dari langit 30.000 zang, dia memasuki langit 50.000 zang. Dari langit 30.000 zang, dia memasuki dunia hampa 80.000 zang. Dari dunia hampa 80.000 zang, dan menyerang langit ilusi 100.000 zang. Dia berjuang sepanjang jalan. Setiap kali dia melawan langit, ratusan juta guntur mengalir, seperti air terjun. Setiap petir membawa kekuatan pemusnahan. Namun, betapapun dahsyatnya hukuman ilahi, itu tidak bisa menghentikan langkahnya. Saking kuatnya hingga kehendak langit dan bumi ditakuti. Dia menghimpun guntur dengan gila-gilaan. Mayat 9 kaisar dan kekuatan Dao muncul kembali. Ada juga tubuh guntur, tubuh monster ilahi dan tubuh hukuman ilahi, Great Sage. Terlalu banyak sosok yang berkumpul dengan guntur, baik manusia maupun hewan. Tujuannya adalah untuk menghalangi langkah Harley Ye. Harley Ye berlumuran darah, dan tubuh suci yang kuat terus-menerus terbelah. Namun, bekas luka ini bukan apa-apa baginya sekarang. Dia pernah membantai Kaisar Agung, bagaimana dia bisa takut surga? Perang. Dengan raungan, dia langsung memasuki zaman keos, yang mewakili kehendak langit dan bumi. Bong, bang, bong. Saat itu, gemuruh itu turun selama 9 hari. Setiap kali, dinasti Dacu bergejolak, dan seluruh langit bergetar. Tidak peduli seberapa tinggi Harley Ye berdiri, saudara kultivator dinasti Dacu itu masih bisa melihat sosoknya dengan jelas. Dia juga cerah, seperti matahari bersinar di dunia. Rusak. Teguran dingin Harley Ye, evolusi teknik rahasia, kekuatan reinkarnasi, kekuatan pembuluh darah,
kekuatan-kekuatan Dao dan banyak kekuatan supranatural, dengan paksa menusuk zaman Chaos. Langit dan bumi, ketika zaman Chaos diratakan, cahaya dipulihkan dari kegelapan, dan matahari yang panas tercurah, menyinari dunia. Harliye, Kaisar ke-10 dinasti Dacu. Bersambung. Bab 1082. Masuk ke tempat larangan. Dunia ini luas, dan semua orang menonton. Di langit ilusi yang berkabut, Harliye kembali, seperti patung dewa perang dari tinju Bahuang, yang menaklukkan langit. Ia berhasil memenangkan kultivasi tingkat langit, dan juga dinobatkan sebagai kaisar. Dia adalah kaisar dinasti Dacu yang ke-10 setelah Kaisar Chen, dan ditakdirkan menjadi kaisar dinasti Dacu yang terkuat. Master suci Istana Surgawi menciptakan mitos yang dipersembahkan untuknya. Mitos ini belum pernah terjadi sebelumnya dan ditakdirkan untuk tidak memiliki masa depan. Segel. Ketika semua orang melihat ke atas, Harliye memegang langit dengan satu tangan, dan ada cahaya ilahi di alisnya. Langit bergetar, dan semacam kekuatan berkumpul, yang merupakan segel pembinaan kaisarnya. Mereka yang telah diberikan tahta juga seperti 9 kaisar dari dinasti Dacu masa lalu, dan kekuatan daunnya dicap di antara langit dan bumi dari dinasti Dacu yang agung, dan juga seperti segel pembinaan dari 9 kaisar dinasti yang lalu, menekan kultivator dari dinasti Dacu. Karena itu, apa yang dia lakukan sekarang bertentangan dengan surga. Dia mengumpulkan segel pembinaan miliknya sendiri dan menyegel segel pembinaan miliknya sendiri. Ini memang perbuatan melawan surga. Tujuannya sangat sederhana. Dia tidak ingin segel pembinaan miliknya sendiri menindas kultivator dinasti Dacu. Toh dia akan meninggalkan dinasti Dacu, tapi ketika dia pergi, segel pembinaan masih ada. Dia berharap setelah dia pergi, tanah ini bisa menjadi kaisar baru lagi, bukan karena segel pembinaan sendiri, sehingga terlalu banyak pahlawan tiada taraf berhenti di puncak dan meninggalkan penyesalan seumur hidup. Sebagai seorang kaisar, dia hanya bisa melakukan begitu banyak. Dinasti Dacu adalah eksistensi khusus. Dia telah memantapkan kehendak surga, tetapi dia tidak dapat melanggar larangan bawaan dinasti Dacu. Luar biasa. Meski adalah kekuatan Fuya, dan dia hanya bisa menghela nafas dan mendecakkan lidahnya lagi. 9 kaisar dinasti Dacu tidak ingin menyegel segel pembinaan mereka sendiri, tetapi tidak satupun dari mereka yang berhasil. Sekarang, apa yang tidak mereka lakukan, Harliye telah melakukannya. Untuk alasan ini saja, Harliye layak menyandang nama kaisar terkuat dari dinasti Dacu. Dunia hening, dan Harliye duduk di tanah dengan lutut disilangkan. Setelah kesengsaraan surgawi, ia perlu memantapkan kultivasinya dan memahami esensi sumber dalam meditasi. Dong, dong, dong. Dalam kegelapan, sepertinya ada suara lonceng hong. Sumbernya adalah Harliye, yang merupakan suara jalan yang dijalin oleh kekuatan daunnya. Itu berdering melalui tanah yang luas ini tanpa batasan dan berisi Tao tertinggi. Ayo, ayo. Di tanah, para kultivator dari dinasti Dacu dan kultivator duduk di tanah satu demi satu. Harliye sekarang adalah kaisar, dan kaisar terkuat. Pemahamannya tentang Tao lebih tinggi daripada 9 kaisar dari dinasti Dacu. Jika tidak, dia tidak akan menggunakan kekuatan supernatural untuk menyegel segel pembinaannya sendiri. Dao Harliye adalah dao yang luar biasa, suara daunnya terjalin dengan avenue memiliki konsepsi seni yang mendalam. Menghadap ke langit dan bumi, para kultivator dinasti Dacu dan kultivator semua duduk bersama, memejamkan mata,
dan bermeditasi seperti biksu tua. Mereka memahami di bawah suara surgawi Harley dibaptis olehnya, dan memahami arti sebenarnya dari Tao di bawah penutupnya. Segera, Mitsuhiro naik ke surga. Orang-orang dengan bakat yang sangat tinggi telah membuat terobosan di bawah baptisan Harley. Meskipun mereka tertutup, wajah mereka bahagia. Ini adalah keberuntungan. Mitsuhiro terus naik ke surga. Di bawah kedok Tao, satu persatu kultivator dinasti Dacu yang berbakat menemukan kesempatan mereka sendiri, yang merupakan tingkat yang belum pernah mereka sentuh dalam kehidupan mereka sebelumnya. Tao dari Harley membuka jalan yang murah hati bagi mereka. Pada hari ke-9, Harley duduk di dunia hampa, membuka matanya perlahan. Matanya tidak sedalam langit berbintang yang luas, tetapi seperti mata sepasang manusia. Cahaya ilahi yang mekar di sekujur tubuhnya juga menghilang silih berganti dan terkumpul di tubuhnya. Dalam pencerahannya, dia benar-benar kembali ke kemurnian, baik tubuh suci maupun darah suci. Roh sejati dari atribut spiritual senjata memiliki sublimasi kualitatif, dan pemahamannya tentang langit dan bumi juga naik ke puncak pada saat ini. Dia turun dari langit ilusi, seperti manusia awam, tanpa permusuhan, semuanya tampak biasa saja. Di bumi, kultivator dinasti Dacu masih duduk, dan satu cahaya naik ke langit, yang merupakan keberuntungan. Mereka juga tenggelam dalam konsepsi seni. Harley tersenyum, tidak mengganggunya, dan pergi. Dia muncul kembali di daerah gurun terlarang, dia berhenti sejenak dan berjalan masuk. Seperti di masa lalu, pasir kuning di daerah gurun terlarang beterbangan, budidaya Rao masih ditekan. Di gurun, dia dapat dengan jelas memahami kekuatan Dao, kapak langit. Kapak pembuka langit adalah instrumen kekaisaran Kaisar Agung. Kaisar Agung, juga salah satu dari 130 Kaisar Xuan Huang, adalah yang paling misterius di antara 130 kaisar-kaisar Xuan Huang. Mitos Kaisar Agung disebutkan lebih dari satu kali oleh mistik naga kuno, yang merupakan seorang kaisar kuno yang kuat yang pernah membelah dunia dengan satu kapak. Nama kapak langit berasal dari waktu itu. Melihat kapak langit dengan mata kepala sendiri, para leluhur tidak menipunya. Ini benar-benar artefak tiada taraf. Ini sebesar alam semesta yang luas. Kekuatannya membawa sumber surga dan bumi. Dengarkan baik-baik, dan itu adalah suara surgawi terjalin dengan jalan. 3 hari kemudian, dia berjalan keluar dari daerah gurun terlarang. Dia pergi ke Goa Dewa. Dia pertama memberi hormat dan kemudian masuk, mengabaikan larangan Goa Dewa. Kembalilah ke Gua Dewa, dan kamu akan dipenuhi dengan emosi. Disinilah dia mendapatkan sumber tubuh suci, dan disinilah dia benar-benar bangkit. Dia berhenti di depan prasasti batu dan melihat puisi yang ditinggalkan oleh Sun Di Hong di masa lalu. 2 nama Harley dan Fen Shichu dalam puisi itu sangat menarik perhatian. Meskipun keadaan pikirannya saat ini juga menyakitkan. Mengalihkan pandangannya, dia melihat ke kedalaman, seolah-olah dia bisa melihat bayangan raksasa di langit. Itu adalah tubuh suci zaman purba yang bernama Jupiter Chen. Itu adalah tubuh suci terakhir zaman purba. Domain puluhan ribu surgawi meninggalnya sebagai tanda berakhirnya zaman purba dan dimulainya zaman kuno, jadi bahwa generasi mendatang tidak akan pernah melupakannya. Tepat saat melihatnya, cahaya keemasan datang dari langit, yang dikelilingi oleh karakter emas. Tulisan ramalan surgawi. Sambil menggumam, Harley mengingat tahun-tahun yang lalu. Huruf-huruf emas semuanya berasal dari buku misterius surgawi Dunjia. Setiap kata mengandung Tao tertinggi, yang dapat diatur sendiri untuk menguraikan jalan langit dan bumi. Dalam beberapa tahun terakhir, dia mengumpulkan banyak dan merampok banyak. Sejak keluar dari Goa Dewa,
sudah lebih dari 1 kali ia mencari. Dalam 10 tahun itu ia juga kadang-kadang mendapatkan sesuatu. Namun, dia juga tahu bahwa dia jauh dari mengumpulkan tulisan ramalan surgawi. Dia telah ke setiap sudut dinasti Dacu dan tidak dapat menemukan kata seperti itu. Adapun kata-kata yang tersisa di buku surgawi Dunjia, mereka harusnya berada di domain puluhan ribu surgawi. Ketika dia sedang bermeditasi, tulisan ramalan surgawi yang terbang itu telah dicap pada bejana ilahi zaman keos satu demi satu, terjalin pada bejana ilahi zaman keos dan diatur sendiri, menguraikan visi misterius. Harley melihat terakhir di kedalaman dan berbalik. Rawa tak berujung, dia muncul lagi. Sekali lagi, dia memasuki area terlarang, air laut yang gelap menyatu dengan laut yang gelap, seperti cermin hitam, yang dapat mencerminkan segala sesuatu di dunia dan menyalin semua yang ada di dunia. Pada tahun-tahun itu, dia bertarung dengan dirinya sendiri yang direproduksi oleh rawa tak berujung di sini, karena dia dengan bodohnya membangkitkan ilusi dan kenyataan sehingga dia jatuh ke dalam kekacauan dan membuka masa lalu yang menyedihkan dari Sundi Hong. Hari ini, dia masih disalin setelah memasuki rawa tak berujung. Misalnya, pada tahun-tahun itu, dia bertarung melawan diri sendiri, darah dan tulang dari pertempuran itu menetes, dan akhirnya dia lahir dari cinta. Dia menyeret tubuh suci bekas lukanya keluar dari rawa tak berujung. Sebelum pergi, dia tidak lupa melihat lebih dalam. Di sana cermin dewa yang digantung itu adalah cermin Kaisar Kunlun. Suasananya alami dan terjalin dengan kekuatan kaisar, juga berlumuran darah Kaisar Agung Bahuela. Dia meninggal dalam pertempuran dinasti Dacu untuk menyelamatkan orang-orang dari semua wilayah. Harley memindahkan langkahnya dan berjalan keluar dari rawa tak berujung. Kemunculannya kembali adalah lautan ilusi, yang masih merupakan 5 tanah terlarang. Angin sepoi-sepoi bertiup dan dia melangkah masuk. Ini adalah pertama kalinya dia berjalan ke dunia. Cahaya di depannya membuatnya melarikan diri ke alam yang indah. Gambar dan wajah yang familiar semuanya adalah masa lalu dan orang-orang dari masa lalu. Untuk pertama kalinya, dia melihat kekuatan lautan ilusi. Meski adalah taoismenya saat ini, dan dia telah terperangkap dalam ilusi selama 1 bulan. Dia melihat pedang Xuan Yuan. Pedang kekaisaran tidak memusuhi dia, karena dia memiliki darah ayah dari Kaisar Xuan Yuan, dan itu adalah pedang kekaisaran Xuan Yuan yang membantunya membunuh Kaisar Agung. Mereka juga adalah kawan seperjuangan yang bertempur berdampingan di masa lalu. Dia memberi hormat pada pedang Xuan Yuan. Dia memuja pedang dan Kaisar Xuan Yuan. Kaisar Xuan Huang adalah 130 kaisar, dan nama Kaisar Agung membuatnya kagum. Itu adalah tujuan ambisius yang tak tertandingi. Setelah berjalan keluar dari lautan ilusi, dia berdiri diam di puncak gunung selama 3 hari. Tidak sampai fajar hari keempat dia melangkah maju, dan menghilang dalam sekejap. Kemunculan kembali adalah bagian dari surga dan bumi. Di sini, ketika melihat-lihat, yang bisa dicapai hanyalah tanah hangus, tanpa rumput, ada beberapa tempat, darah yang belum mengering, beberapa tempat, dan tulang kering yang setengah tertutup oleh angin dan pasir. Ini adalah lembah paling aneh di lembah suram di antara 5 tanah terlarang dinasti Dacu. Daerah terlarang ini tidak statis, bergerak sepanjang waktu. Seperti ini, banyak kultivator dinasti Dacu yang terlibat di dalamnya. Mantan Kaisar Pisau Aditya datang ke lembah suram secara tidak sengaja dan terjebak selama 100 tahun. Angin darah meraung dan melolong. Ada tubuh aneh yang tampak seperti hantu tetapi bukan hantu. Masing-masing sangat kuat dan sepertinya menelannya. Harley bergerak dan terus-menerus menghancurkan monster aneh itu. Kekuatan bertarungnya sangat kuat, tetapi dia juga terus-menerus terluka. 9 hari kemudian, dia berhenti,
di belakangnya ada jejak darah, dan tulangnya berlumuran darah. Jauh di depan, terdapat sebuah pagoda harta karun, bertatahkan 999 manik-manik ilahi, yang masing-masing bermekaran dengan cahaya ilahi, terjalin dengan kekuatan kaisar, dan diresapi dengan konotasi kekaisaran, menekan tempat gelap ini. Pagoda Raja adalah instrumen kekaisaran Kaisar Agung Xianyu, yang memerintah pada masa pemerintahannya adalah domain puluhan ribu surgawi era yang paling mulia. Ketika Harley melihatnya, itu gemetar. Mungkin karena mata keabadian 6 jalan. Kaisar Xianyu Kaisar Agung adalah anggota suku Xian. Mata keabadian yang dibawa oleh Harley adalah mata anti surga suku Xian sebagai instrumen kekaisaran Kaisar Xianyu Kaisar Agung. Pagoda Raja tampaknya telah menemukan darah tuannya, sangat bersemangat dan juga sangat bingung. Harley telah pergi, dan kemunculan kembali adalah gunung ratusan ribu. Ia selalu kagum dengan gunung ratusan ribu. Ini adalah medan perang kuno, tidak hanya dari usia berapa, tetapi ada terlalu banyak master tiada taraf yang terkubur di dalamnya, termasuk banyak kultivator alam Kaisar Semu. Itulah nenek moyang domain puluhan ribu surgawi, tapi disinilah dia tidur selamanya. Sebagai kaisar ke-10 dari dinasti Dacu, kekuatan bertarungnya melawan langit, dan dia datang lagi ke gunung ratusan ribu, tetapi dia sama tertekannya seperti sebelumnya. Entah kapan, di gunung ratusan ribu terdengar alunan piano yang merdu, dan seperti seorang wanita yang sedang memetik senarnya, membersihkan kotoran dunia. Nine Hidden Fairy Song. Harley bergumam, suara piano tidak asing baginya. Ada seorang wanita tergila-gila yang bermain untuknya, tetapi dia meninggal dalam pelukannya. Namanya Ruth Liu, yang menggunakan piano untuk membantunya. Dapatkan keluar dari kekacauan. Kecapi Phoenix, instrumen kekaisaran Ratu Donghua Ratu Yuesang, dia juga seorang kaisar agung, Kaisar Xuan Huang 130 kaisar, dia adalah satu-satunya kaisar agung yang menjadi kaisar sebelum berusia 5000 tahun. Melihatnya, Harley juga merasa sangat baik, mungkin karena garis keturunannya, kecantikan Kaisar Huang yang maha tinggi tidak ada bandingannya. Bersambung.